Tidak terasa 1441 Hijriah sudah meninggalkan kita. Insya Allah nanti sore kita akan masuk ke 1442 Hijriah. Jadi kalau ukuran waktu bulan Muharram atau bulan Islam itu diawali dari maghrib, ya. Kalau bulan Komariah diawali dari jam 12 malam. Jadi untuk kita yang menggunakan samsia tadi ya. Jadi ba'da maghrib itu merupakan perputaran waktu untuk kita yang menganut sistem Komariah. Karena itu buat kita harus mengevaluasi diri di sore nanti, ya, persiapan untuk menuju ke berikutnya, ya. Karena sekarang juga berbarengan dengan pelaksanaan Semarak Kemerdekaan. Kemerdekaan dengan hijrah merupakan dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Bisa merdeka, akhirnya bisa hijrah. Kemerdekaan itu merupakan sebuah sumbangan dari Allah buat bangsa Indonesia untuk bisa berhijrah dari kejahiliaan. Karena itu di dalam surat yang tadi Bapak bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah bertakwa kepada Allah dan setiap kalian berencanakan apa yang sudah disiapkan untuk hari esok. Jadi kata-kata minzor atau nador di sini merupakan satu bentuk persiapan yang harus kita optimalkan untuk menjunjung masa depan. Karena itu kalian sebagai murid, rekayasa apa yang kalian siapkan untuk masa depan? Yang kelas 7 ke kelas 8, yang kelas 8 ke kelas 9, itu rekayasa apa yang sudah disiapkan untuk masa depan kalian? Termasuk kalian mau masuk ke SMA mana, itu sudah harus disiapkan. Agar rencana tahapan-tahapan yang kalian sampaikan, itu akan sampai kepada tujuan yang nantinya akan sampai. Karena itu tahapan-tahapan ini menjadi sesuatu yang berarti buat persiapan kalian nantinya, ya. Sebagaimana disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nizam yaghribul batil bin nizam. Jadi kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Kebatilan yang terorganisir dengan baik bolehlah sekarang disebut dengan sesuatu yang membuat pemuda atau remaja sekarang itu terbawa arus oleh dunia film dan sebagainya. Jadi kalau kalian tidak membuat statement, tidak membuat rencana apa yang harus kalian lakukan, kalian akan terbawa arus oleh derasnya globalisasi, derasnya informasi. Karena itu momentum hijrah sebagai salah satu media untuk melakukan perubahan menjadi sesuatu yang harus kita lakukan untuk melakukan perubahan-perubahan di zamannya. Karena itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Semarak Kemerdekaan dan Gebiar Muharram. Mudah-mudahan seluruh amal yang kita lakukan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami ucapkan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Bukhari Muhtar atas sambutannya. Dilanjutkan sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Diana R. Puspitawati selaku Ketua Jamiah SMP Islam Al-Azhar 3. Kepada Ibu Diana dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Nazmi Fathoni, selamat datang Pak di lingkungan SMP 3 Al-Azhar. Yang terhormat Bapak Casidin selaku Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro. Yang terhormat Bapak Bukhari selaku Wakil Kepala SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro. Yang terhormat Bapak Ibu dan beserta jajarannya, Bapak Ibu Guru SMP 3 Al-Azhar Bintaro.
yang sangat saya cintai dan saya sayangi, anak-anak SMP 3 Al-Azhar Bintaro. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita semua bisa bertemu kembali. Dan tak lupa juga salam serta salawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semua, hari ini, bulan ini kita memperingati 2 acara besar, yaitu peringatan 17 Agustus, di mana itu adalah hari kemerdekaan kita yang ke-75. Kemudian juga hari ini kita akan mendekati awal bulan Hijriah, di mana kita semua berusaha untuk bergerak menjadi lebih baik. Anak-anakku, jadikanlah bulan Muharram ini menjadi awal kalian untuk memulai sesuatu yang baru. Karena bulan ini adalah bulannya umat Islam. Nabi bersabda bahwa bulan Muharram adalah bulannya Allah. Maka sebaik-baiknya kita adalah mengikuti anjuran beliau untuk memulai sesuatunya dengan niat yang baik di bulan ini. Anak-anakku, dengan adanya COVID-19 ini, Ibu tahu bahwa ada rasa bosan, kemudian ada rasa malas yang sudah mulai ada di hati kecil kalian. Karena hampir semua murid akan merasakan bahwa kebosanan itu dan kemalasan itu sudah menjadi bagian mereka pada saat ini. Tapi besar harapan Ibu bahwa kalian bisa memulai untuk menumpas semua rasa-rasa bosan maupun rasa malas itu. Ingat, kita awali semuanya dengan bulan Hijriah. Mari bersama-sama kita melangkah untuk memperjuangkan segala sesuatu yang kita harapkan di masa depan. Allah hanya memberi sedikit ujian kepada kita. Insya Allah perjuangan kalian itu akan mendapat nilai yang besar di mata Allah. Anak-anakku, jangan pernah putus asa. Mulai sekarang kita siapkan dan kalian janangkan juga apa yang menjadi cita-cita kalian. Kelak kalian akan memperoleh hasilnya. Semoga semangat ini akan tetap ada sepanjang hidup kalian dan kelak kalian menjadi orang-orang yang hebat. Orang-orang yang hebat dalam kehidupan beragama, orang-orang yang hebat dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Semoga semangat belajar tidak pernah pudar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Diana atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, serta anak-anakku tercinta yang berada di rumah. Tibalah kita pada acara inti, yaitu Tauzih dan Muhasabah Muharram 1442 Hijriah. Mari kita dengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Nazmi Fatoni. Kepada Ustadz Nazmi, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hampir jam 11 ya. Mungkin sudah mulai suara perut panggil-manggil. Baik yang di studio maupun juga adik-adik yang mungkin di rumah ya. Suaranya hampir tidak terdengar ya. Coba adik-adik yang di rumah suaranya dikeraskan lagi, karena mengucapkan salam itu kan hukumnya sunnah, sementara menjawab salam itu hukumnya wajib. Wajib sama sunnah pahalanya gedean mana? Wajib. Nah, gedean yang wajib berarti harus dijawab ya.
Kakak mau dengar suara dari adik-adik yang ada di rumah. Mudah-mudahan meskipun terbentang jarak ya, ada semangat yang bisa hadir sama-sama. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, yang dimuliakan Allah, Ibu Jamiah, Ibu Diana dan juga ibu yang lainnya. Kemudian juga hadir di tengah-tengah kita, karena ini jamaahnya jamaah Zoomiyah ya, bisa diikuti di mana saja. Hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro, yakni Bapak Casidin. Kemudian juga Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Bukhari Muhtar. Juga orang-orang yang luar biasa yang terus setiap malam berdoa agar COVID ini segera selesai, segera usai, supaya bisa menatap kembali wajah murid-murid yang disayang, yakni Bapak dan Ibu guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tak lupa tentunya semua adik-adik yang tersebar ya di seluruh wilayah Jabodetabek, siswa daripada SMP Islam Al-Azhar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah kali kesempatan di mana saya bisa hadir kembali di tengah-tengah lingkungan keluarga besar SMP Islam Al-Azhar setelah mungkin lebih kurang 3 atau 4 tahun yang lalu ya, yang terakhir di Masjid Raya sana ya. Alhamdulillah, karena berkah COVID tentunya. Karena kalau secara jadwal seharusnya biasanya kadang masih suka di Tanah Suci. Ya, ini luar biasa ujiannya di bulan haji tahun ini, bahwa jamaah haji dari Indonesia hanya 3 orang. Ya, hanya 3 orang, itu pun yang sudah ada di sana. Saya telepon teman-teman saya, teman-teman kakak, adik-adik semuanya yang sudah di Mekah dan di Madinah. Ada yang tinggal di kawasan Khalidiyah, hanya paling sekitar 5-10 real bayar pakai taksi ke Masjidil Haram, juga tidak bisa ikut melaksanakan haji. Karena berbagai macam aturan, termasuk juga berbiaya yang cukup tinggi. Nah, banyak biasanya para backpacker kan, pada saat wukuf di Arafah ada di gunung-gunung itu pakai tenda-tenda masing-masing. Sekarang tidak bisa, semuanya dikumpulkan, diusir. Betul-betul layanannya ekstra VVIP. Jadi yang haji tahun ini betul-betul menjadi tamu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terpilih dari sekian juta manusia, ya kan, hanya 1000 orang yang terpilih, dan orang Indonesia ada 3 diantaranya. Dan luar biasa komentarnya beliau adalah mereka mendoakan agar ini berakhir, dan semoga yang tahun ini hajinya dimundurkan bisa diberikan kesabaran dan kelak mendapatkan haji yang mabrur. Amin amin ya robbal alamin. Ya baik, adik-adik semuanya, mohon izin kakak boleh kita tampilkan dulu ya, supaya sambil bisa melihat, tapi sambil kakak sapa dulu ya. Halo. Nah, mana suaranya? Halo. Hai. Kalau kakak sapa halo, jawabannya apa? Hai ya, coba mana ini nggak terlalu nampak ya. Coba halo. Hai. Halo halo. Hai hai. Alhamdulillah. Boleh ya. Kita langsung saja mungkin klik ya, karena waktunya juga terbatas, kemudian juga kondisinya seperti ini ya. Hari ini kita akan bicara tentang hijrah ya, seperti tema hari ini ya, semangat kemerdekaan dan Gebiar Muharram, semangat hijrah yang lebih baik dari tahun baru Hijriah. Ini luar biasa. Makanya kakak coba tampilkan yang kalimat dengan kalimat simpel, hijrah itu keren. Ya. Apa yang maksudnya hijrah itu keren? Tapi sebelum kita ngebahas ini, ya, adik-adik semuanya, ya. Ini ada salam kenal terlebih dahulu, katanya tak kenal maka tak sayang, ya, tak sayang maka tak arufan. Ada yang senyum-senyum yang mungkin masih jomblo ya. Alhamdulillah, ini kegiatan-kegiatannya adik-adik semuanya, dan ini ada beberapa, bukan promosi, ada informasi buku yang sudah mungkin sempat diterbitkan dan hari ini masih beredar ya. Di toko Gramedia kakak nggak bawa ya. Nanti mudah-mudahan lain waktu atau kalau ketemu kakak bawakan ya. Oke, kemudian buat adik-adik semuanya, bismillahirrahmanirrahim, kita harus siap-siap semuanya. Awali dengan 4 tipe manusia dulu ya. Setiap perjumpaan seperti ini ya, setiap perkumpulan seperti ini, apalagi di jamaah Zoom ya, selalu ada 4 kelompok, 4 jenis manusia. Pertama ada yang seperti ini. Lihat di gambar ya.
Ada orang-orang ketika dengarkan materi, disampaikan sebuah kebaikan, duduk diam tapi seperti ini. Nah, kira-kira nih dapat sesuatu nggak? Nggak dapat ya. Kenapa? Karena dia ini tipe orang yang tertutup. Ya. Tertutup hidupnya, pesimis. Covid lagi nggak bisa sekolah, atau Covid nggak sekolah, kesempatan main game mulu ya. Ini orang-orang yang terbuka pikirannya, tertutup. Jadi selalu mengambil situasi yang membuat dia tidak pernah bisa maju. Ya, hidupnya penuh beban. Ada nggak orang-orang kayak gini? Atau ada juga yang kedua nih kita lihat. Ada yang kedua, ya kita lihat. Mungkin, ini dia. Ada orang duduk kelihatannya fokus, kelihatannya khusyuk, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada lagi malah nggak sempet lewat ke telinga kiri, masuk telinga kanan nggak kuat langsung mental. Ya, ini ciri orang yang kedua, ciri orang yang cuek, tidak pernah fokus. Ada yang kayak gitu kan? Masuk sekolah, misalkan badannya sudah ada di sekolah, tapi pikirannya masih kemana-mana. Ini kan sayang sekali ya. Makanya sekarang meskipun kita menggunakan teknologi di rumah masing-masing, tetap harus fokus. Supaya apa? Dapat sesuatu. Yang kedua ya. Yang ketiga, ada juga orang-orang yang seperti ini nih. Yang ketiga ya, kita lihat sama-sama. Nah, ada orang-orang yang seperti ini. Duduk, diem, tapi merasa penuh. Merasa paling pandai. Kira-kira kalau kayak gini dapat sesuatu nggak? Nggak dapat karena merasa sudah penuh. Ini ciri orang yang somse. Ciri orang yang sombong. Ada nggak kira-kira kita punya teman yang kayak gitu? Kalau kita punya teman yang kayak gitu, mau berteman nggak kira-kira dengan dia? Berarti kita boleh nggak jadi orang yang sombong? Nah, kita hindari ya. Upayakan maksimal kita menjadi ciri yang keempat. Apakah ciri yang keempat? Kita lihat sama-sama ya. Ciri yang keempat, yang hati dan pikiran yang terbuka. Ilmunya bisa masuk dan masih terbuka. Ada kesempatan lain karena ilmu Allah itu luar biasa, begitu luas. Kita mungkin belajar kemarin di SD, dapat ilmu, tapi ternyata begitu masuk SMP, lebih banyak lagi ilmunya. Nanti belum masuk ke SMA, belum di perguruan tinggi, dan juga ilmu kehidupan yang jauh lebih luas. Jadi kita siap-siap ya. Siap-siapnya apa? Maka kita harus jadi gelas kosong. Siap ya? Jadi gelas kosong supaya apa? Supaya kita bisa dapat sesuatu dan bisa terus belajar dari manapun ya. Nah, selanjutnya pastikan ini ada penelitian dari Dr. William Fry dari Stanford University. Kita harus senyum dulu. Mana senyumnya dulu semuanya? Nggak boleh ada yang bete. Semuanya wajib senyum ya. Semuanya harus happy. Karena belajar kalau kita nggak happy nggak bisa masuk tuh. Yang ada keselnya dong yang kita bawa. Betul nggak? Coba senyum gimana? Senyum 2 cm kanan, 2 cm kiri. Harus seimbang. Oke, 1, 2, 3, senyum dulu semuanya. Alhamdulillah. Meskipun ada yang mulai tarik-tarik ya. Masih terbayang ya. Manfaatnya orang yang senyum adalah bisa menghambat infeksi, mengurangi rasa sakit, mengurangi hormon stres, meningkatkan dan melancarkan denyut jantung serta sirkulasi darah. Ini manfaatnya. Makanya kalau orang sering stres boleh jadi kurang senyum. Ya, juga senyum, tapi jangan juga senyum seorang diri. Gak ada siapa-siapa senyum-senyum aja. Itu hati-hati kalau ketemu orang kayak gitu ya. Langsung bawa ke psikiater. Oke, selanjutnya sudah siap semuanya adik-adikku? Sudah siap? Kalau sudah siap, pastikan diparkirkan dulu. Ya. Pastikan diparkirkan dulu. Apa yang diparkirkan? Yang pertama, kita lihat sama-sama nih, parkirin ya. Agak delay rupanya ya. Oke, malasnya diparkirin. Bisa ya? Oke, coba sekarang sama-sama di rumah masing-masing angkat tangannya ke atas. Tangannya ke atas. Ambil ke sebelah kanan, putar-putar, ke atas lagi, ke depan, ke samping kanan lagi. Pegang hidungnya. Salah. Pegang hidungnya. Nah, kok ada yang pegang telinga itu? Perintahnya apa? Pegang hidung ya. Jadi ikuti perintahnya, jangan gerakannya. Ini latihan konsentrasi ya. Jangan sampai sudah duduk diam pikirannya kemana-mana, lapar lagi dan lain sebagainya. Sebentar, ini hanya sebentar ya. Sekali lagi coba angkat lagi ke atas sama-sama, putar-putar, ke depan lagi,
Ke samping kanan, ke atas lagi, ke depan lagi, pegang dagunya. Masih ada yang ternyata belum konsentrasi ya. Jadi pastikan konsentrasi ya. Sifat malas harus kita hindari, mager juga harus kita buang jauh-jauh. Kemudian apalagi yang harus kita usir sementara ini? Masalah. Yes, masalahnya harus kita lupakan jauh-jauh. Ya, sekarang baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bicara soal hijrah. Apa itu hijrah? Ya, dari pengertian, ya, secara terminologi, menurut bahasa, hijrah itu berpindah. Ada ya, muncul meninggalkan, berpindah, dan atau menjauhi sesuatu. Itu secara bahasa. Dan ternyata hijrah itu juga ada dua makna. Yang pertama hijrah maknawi, hijrah makani. Yang kedua hijrah maknawi. Hijrah makani kan sejarahnya kita tahu dari sejak siapa? Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan perintah dari Allah hijrah dari Mekah menuju tanah kota Madinah. Karena itu juga yang dijadikan sebagai tonggak awal adanya tahun Hijriyah. Insya Allah tanggal 1-nya itu mulai hari ini malam nanti Pak ya, Ba'da maghrib insya Allah ya. Oke, tapi kalau di kalender kita lihat besok tanggal 1-nya. Ya, tanggal 1 Hijriyahnya atau 1 Muharramnya 1442 Hijriah. Kemudian teman-teman semuanya, adik-adikku, yang tak kalah menarik, yang tak kalah penting bicara soal hijrah, al-muhajiru man hajaro anil ma'asi. Orang-orang yang hijrah itulah orang-orang yang berpindah, meninggalkan, menjauhi yang disebut dengan sesuatu dalam maksiat. Oh, dalam ini. Kalau tadi berpindahnya makani, tempat, ya ini sudah bicaranya maknawi. Jadi hijrah itu bukan cuma pindah dari Pondok Gede ya ke Bintaro, tapi hijrah meninggalkan sesuatu yang sifatnya tiada berguna. Meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Apa saja nanti kita bahas. Panjang sekali ya. Bahasanya bisa panjang ini. Nah, kemudian bukan cuma sekedar meninggalkan ini. Ada di dalam surah Al-Ankabut ayat 26 disebutkan inni muhajirun ila rabbi. Sesungguhnya aku hijrah kepada Tuhanku. Ini adalah hijrah dalam konteks maknawi atau dalam konteks makna yang mungkin bisa kita sama-sama lakukan. Nah, sekarang kakak mau tunjukin suatu ketika pernah Nabi Muhammad lagi berkumpul dengan para sahabatnya. Nabi Muhammad kasih tanda-tanda orang yang hijrah, tanda-tanda orang yang kelak hidupnya bakal sukses, tanda-tanda yang kelak hidupnya bakal berhasil. Nabi Muhammad bertanya, wahai sahabatku, ala ukhbirukum mayuharrimu alan nar. Maukah aku tunjukkan orang-orang yang kelak terbebas daripada api neraka? Artinya orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak. Kira-kira bayangin kalau kita kumpul dengan sahabat dan Nabi Muhammad dan kita mendapatkan pertanyaan itu, jawaban kita kira-kira apa? Mau apa enggak? Para sahabat pun kompak menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Gimana caranya jadi orang yang sukses, jadi orang yang hebat, jadi orang yang hijrahnya betul-betul maksimal, bukan cuma hijrah tempat. Kami dari Mekah sekarang ada di Madinah. Maka Rasul menyampaikan yang pertama, ala kulli hayyin. Yang pertama Rasul sampaikan adalah orang-orang yang hatinya lapang. Nah, orang-orang yang hatinya lapang, orang-orang yang hatinya tidak pernah menyimpan dendam, orang-orang yang hatinya nggak pernah nyimpan amarah, orang-orang yang hatinya menjauhkan dari sifat syirik, dengki dan lain sebagainya. Itu adalah orang yang hayyin. Jadi yang pertama, adik-adik semuanya, Rasul sampaikan orang yang menjadi pemenang kelak, ya, hijrah maksimal adalah yang pertama orang yang hayyin, hatinya lapang dulu, tidak pernah menyimpan marah. Kita sering nggak nyimpan marah? Marah sama siapa? Sama temen, adik, kakak, siapa lagi? Sama orang tua? Pernah punya masalah sama orang tua?
Ya kadang-kadang kita kan suka gitu ya, kita maunya apa, orang tua maunya apa, nggak ketemu, kadang-kadang nyimpen marah. Nah, Rasul katakan orang yang hijrah maksimal itulah orang yang hayyin, orang yang hatinya lapang, betul-betul tidak pernah marah. Siapa yang contohnya Rasul? Nanti kita lihat teorinya seperti apa, ya kondisi prakteknya seperti apa, kita lihat sama-sama. Jadi yang pertama Rasul sampaikan ala kulli hayyin, untuk orang yang hatinya lapang. Yang kedua Rasul sampaikan ala kulli layyin, untuk orang yang lisannya lembut, kata-katanya nggak pernah kasar, ucapannya senantiasa menyejukkan perasaan, nggak pernah nyakitin orang lain. Nah, pernah nggak nih kita nggak bisa ngejaga lisan, ngomong sama orang asal, ngomong dengan orang asal bicara, kan ngomong sama orang tua sambil marah-marah, ngomong sama guru, udah pernah ketemu guru belum? Ya mungkin tidak secara fisik langsung, tapi melalui handphone dan lain sebagainya. Karena bicara sekarang, di era sekarang nggak cuma dengan mulut, tapi dengan tangan bisa bicara, ngetiknya kasar dan lain sebagainya. Rasul sampaikan orang-orang yang sukses, orang-orang yang pribadi hebat, orang-orang yang hijrahnya benar adalah bukan cuma lisan yang terjaga, tapi ucap lisan. Bukan cuma hati yang terjaga, tapi lisannya terjaga. Lain. Ini tantangannya berat ini. Termasuk buat bapak dan ibu guru ya, bapak ibu ya. Kira-kira berat nggak ngejaga lisan kita ini? Berat ya. Ngomong sama suami nggak ngebentak kira-kira setahun aja bisa nggak? Susah banget. Setahun nggak bisa, apalagi sebulan itu ya. Nah ini dia adik-adik semuanya, kita memang ini ujian ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim dahulu pernah diuji. Ketika apa? Ketika berkurban, selalu hewannya banyak, bahimahnya banyak. Orang-orang bertanya, wahai Ibrahim, tidakkah kau sayang dengan hewan ternakmu? Ternakmu yang begitu banyak kau korbankan. Nabi Ibrahim berkata atau bicara dalam kitab Mishkatul Anwar, jangankan hewan ternak, kalau Allah nanti aku diizinkan punya anak, Allah minta anakku saja akan aku korbankan. Artinya apa? Nabi Ibrahim diuji dengan apa yang sering dia ucapkan. Kita juga akan diuji. Kita kadang-kadang nyuruh orang sabar pak, sabar mah, sabar nak, sabar ketemu sama, hati-hati. Kita sering ngomong sabar ke orang, hati-hati, itu juga akan sampai kepada kita semuanya. Diuji, udah sabar atau belum? Sudah jadi orang yang lain atau belum? Ini yang kedua ya. Jadi yang pertama hayyin, yang kedua lain. Yang ketiga apa? Yang ketiga Rasul sampaikan ala kulli qaribin. Ya, untuk orang-orang yang akrab, untuk orang-orang yang tidak membeda-bedakan siapapun. Nanti kita punya teman sekelas, mungkin ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kurus ya, kayak kakak kan, ada yang gemuk misalkan. Ada apa lagi? Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang macam-macam orang, tidak pernah beda-bedakan. Ada yang suku Sunda, suku Jawa, tidak pernah beda-bedakan. Berdamai dengan siapapun, akrab dengan siapapun, itu ciri yang ketiga. Ini juga tidak mudah. Dan yang keempat, yang paling penting lagi, ala kulli sahlin. Rasul katakan, untuk apa? Untuk orang-orang yang hidupnya orientasinya solusi. Nah, apa maksudnya adik-adik semuanya? Sahl atau yang keempat, sahlin ini adalah ketika misalkan teman kita punya masalah, kita hadir sebagai solutif, membantu apa yang bisa kita bantu. Tapi di saat yang bukan sedang ujian ya, lagi ujian temannya kesulitan dibantu, itu beda lagi ya. Orang tua mungkin punya kesulitan, apa bisa kita bantu? Bantu. Suami punya kesulitan, istri bisa bantu? Bantu. Ya, istri punya kesulitan, suami bisa bantu? Bantu. Ini dia untuk orang-orang yang sahlin, sahal. Nah, kalau kita bisa hijrah dengan 4 dimensi ini, dengan 4 pondasi ini, kita pasti akan menjadi pribadi yang hebat. Nah, kalau melihat keadaan seperti ini, kira-kira contohnya siapa ya? Ada nggak teman-teman, adik-adik semuanya bisa menunjukkan siapa contoh orang yang berhasil dengan keempat-empatnya? Tak lain dan tak bukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teladan yang mulia, teladan yang agung, permata hati, belahan jiwa. Luar biasa, Nabi Muhammad mencontohkan semuanya. Bukan cuma sekedar kata-kata. Nanti kita akan bahas. Bahkan mungkin teori Barat menyebutkan apa ternyata Nabi tidak melakukan apa yang diteorikan oleh teman-teman Barat yang belakangan munculnya. Nanti kita akan sama-sama lihat. Rasulullah Muhammad SAW teladan sempurna. Siapa yang rindu dengan Nabi Muhammad? Siapa yang mengaku umat Nabi Muhammad? Siapa yang ingin mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad? Saya Pak Guru. Kita semua tentu ingin rindu dengan Nabi Muhammad,
ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, tapi kadang-kadang kita itu antara keinginan dengan tingkah perbuatannya nggak sejalan. Pengennya dapat pertolongan dari Nabi Muhammad, syafaat dari Nabi Muhammad, tapi cara hidupnya kita tidak meniru apa yang dicontohkan Nabi Muhammad. Pengennya kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, tapi untuk bersolawat saja pelitnya minta ampun lisan kita. Maka banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad dan juga melaksanakan apa yang dicontohkannya. Dan mudah-mudahan sebagaimana janji Nabi Muhammad, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang datang berziarah ke makamku, kata Rasulullah, maka wajib baginya mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan semua yang hadir, semua yang menyaksikan tayangan ini, Allah izinkan kelak bisa berkunjung ke Madinah, menyatakan cinta langsung di hadapan Allah dan Nabi-Nya, berziarah langsung, mengucapkan sholawat dan merasakan nikmatnya salat di Masjid Nabawi, dan dilanjutkan perjalanan menuju tanah kota Makkah Al-Mukarramah. Amin ya Rabbal alamin. Oke, halo. Nah, kurang kompak. Halo. Hai. Alhamdulillah. Sekarang coba kita kupas ya. Kita mulai kupas satu persatu. Kita mulai kupas dengan satu hal. Mengapa kita harus mencontoh Nabi Muhammad? Mengapa kita harus mencontoh Nabi Muhammad? Karena kalau kita bicara soal hijrah maksimal, orang yang berprestasi maksimal, tidak ada lain, tidak ada bukan, kecuali kita bisa mencontoh daripada Nabi Muhammad SAW, yang dilahirkan dalam keadaan tidak mengenal ayahnya. Usia 7, ada mengatakan 9 tahun, ditinggal oleh ibundanya. Luar biasa. Tapi bisa lahir menjadi pribadi yang hebat. Harusnya kita bisa lebih dari itu. Karena apa? Kita lahir ada ayah, ada bunda. Tapi sudahkah kita bisa meniru apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW? Karena apa? Ini banyak terjadi yang disebut dengan dua rabun. Ada rabun apa saja? Ada yang pertama rabun dekat dan yang kedua rabun jauh. Apa maksudnya rabun? Rabun itu kan tidak bisa ngelihat ya dengan jelas. Yang pertama kita bahas rabun jauh. Rabun jauh itu adalah mereka mungkin para orientalis, non muslim yang tidak terlalu paham tentang bagaimana hidupnya Nabi Muhammad, sehingga ketika bicara Muhammad atau Nabi Muhammad yang dimunculkan tak jauh dari mungkin perang, apalagi poligaminya ya, apalagi dan lain sebagainya. Sehingga terjadi sinisme. Ini yang disebut dengan rabun jauh. Rabun dekat apa celakanya adik-adikku semuanya? Kita yang mengaku umat Nabi Muhammad juga nggak terlalu paham seperti apa Nabi Muhammad hidup. Hingga untung kalau sudah hari Kamis banyak meme beredar di kalangan orang-orang yang sudah dewasa nih, mumpung hadir juga di sini, mungkin Bapak Ibu juga menyaksikan. Meme yang sering beredar kalau sudah hari Jumat, hari Kamis malam Jumat, katanya sunnah Rasul, yang terbayang oleh orang-orang sunnah Rasul itu apa? Coba biasanya anuan katanya kan. Nah ini buat Bapak Ibu yang juga mungkin jamaah Zoom yang ada di rumah dimanapun adanya. Gak sedikit kan begitu kan? Sunnah Rasul yang di pikiran orang kok kebanyakan cuma malam Jumat. Apalagi nambah bini, nambah istri, ya kan? Sampai-sampai mungkin nyenggol istrinya, mah mau masuk surga nggak? Mau dong, gampang. Maksudnya ikhlasin aja. Masa cuma sekedar itu? Bisa kita bayangkan adik-adik semuanya kalau ngomong soal sunnah Rasul itu luas sekali. Perkataannya, persetujuannya termasuk cara hidup Nabi Muhammad SAW. Sholatnya sudah ikut sunnah Rasul belum? Sedekahnya sudah ikut cara Rasul belum? Bicaranya sudah ikut cara Rasul belum? Menatap orangnya sudah cara Rasul belum? Rasulullah itu digambarkan dalam banyak keterangan ketika misalkan menghadap begini, ada orang yang manggil, dia mendekat, nggak cuma noleh kepala dan tangannya doang salaman, tidak, tapi seluruh badannya digerakkan sempurna. Waalaikumsalam. Kita kadang-kadang salam apa sih? Nah, ya kan? Nih, banyak hal yang harus kita gali dari cara hidupnya Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan, secara kesempurnaan. Itu baru kita masuk pada sunnah Rasul yang sebenarnya. Yang terjadi rabun jauh dan rabun dekat. Termasuk mungkin kita, adik-adik semuanya, ketika bicara soal sejarah hijrah, Nabi Muhammad berjuang mati-matian di mana di tanah kota Mekah berapa tahun? 13 tahun. Begitu pindah ke tanah kota Madinah, oh langsung disambut oleh orang-orang Ansor, langsung nikmat perjuangannya. Apakah demikian? Nanti kita akan lihat. Ya, nanti kita akan lihat apa dan berapa spektrum yang dihadapi di masa itu. Luar biasa. Nah, ini yang terjadi. Nah, pertanyaannya, kira-kira kita termasuk yang rabun apa enggak?
Kakak yakin dengan seyakin-yakinnya, adik-adik masuk ke sekolah SMP Islam Al-Azhar. Di sini banyak guru-guru yang nanti akan memberikan contoh keteladanan. Insya Allah akan dipersiapkan menjadi umat Nabi Muhammad yang tidak mengalami rabun dekat. Insya Allah. Alhasil apa? Bapak dan ibu semuanya, adik-adik semuanya, adik-adik banyak-banyak berterima kasih kepada orang tua yang telah memilihkan sekolah yang mencontohkan keteladanan Nabi Muhammad. Berterima kasih kepada ayah bunda. Dan bapak dan ibu semuanya, pilihan tepat menyekolahkan di SMP Islam Al-Azhar Bintaro 3 ini. Mudah-mudahan jadi satu kesatuan. Karena apa? Orang tua dan guru itu satu paket yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks pendidikan. Selanjutnya ya, ini baru bicara rabun. Ada lagi yang mengatakan, kenapa harus Nabi Muhammad? Kan beliau dimensinya beda dengan kita. Ya, kita lihat langsung kepada tantangan di Madinah. Selama Nabi Muhammad hijrah ke tanah kota Madinah, lihat spektrumnya, bagaimana terjadi perbedaan Ansor dan Muhajirin. Bisa kita bayangin ya, dulu Nabi Muhammad begitu hijrah dari tanah kota Mekah menuju Madinah, termasuk para sahabat, itu tidak diperkenankan membawa apapun kecuali pakaian yang dikenakan. Sementara orang-orang Ansor ini kan kalangan petani, perkebunan. Orang-orang di Mekah, orang-orang Muhajirin adalah pedagang. Ketika bercampur berkumpul, cara pandang hidupnya beda nggak kira-kira? Pasti beda. Gimana itu menyatukannya? Belum lagi orang-orang Mekah yang pindah ke tanah kota Madinah nggak bawa apapun. Bisa dibayangin misalkan orang-orang Bekasi pindah ke Bintaro, nggak boleh bawa apa-apa. Berarti berkumpul pengangguran Bekasi yang ada di Bintaro. Perlu tempat tinggal nggak? Ya. Perlu buat hidup nggak? Perlu pekerjaan tidak? Bisa kita bayangin kalau kita jadi Nabi Muhammad, ketika sahabatnya hijrah, kondisi begitu, bisa tidur nyenyak nggak? Nggak bisa. Bisa kita bayangin perjuangan Nabi Muhammad di masa awal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana tantangan Raja Madinah Ka'ab bin Ashraf. Tantangan Raja Madinah Ka'ab bin Ashraf yang di depan iya kepada Nabi Muhammad, tapi di belakang tidak sepaham. Kakak mungkin boleh dibantu aja Kak. Terlampau jauh mungkin. Dibantu klik saja. Mohon maaf ya adik semuanya. Jadi ada 7 spektrum. Nah, tantangan Raja Madinah Ka'ab bin Ashraf. Mungkin langsung boleh sambil di ini aja. Ada 7, setelah 7 mungkin berhenti supaya agak lebih cepat. Kemudian belum lagi apa? Jebakan kafir Quraisy. Artinya apa? Orang-orang kafir Quraisy selalu bersekutu dengan orang-orang kafir Madinah. Untuk apa? Untuk menghancurkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa lagi? Kas Baitul Mal negara saat itu masih sangat minim. Kemudian kondisi keamanan yang sangat rentan. Suku Aus, Hazrat terus bersekutu menghalang-halangi pergerakannya. Kemudian juga lemahnya infrastruktur dan kuatnya kaum munafikin. Sekarang bayangin kalau adik-adik kita semuanya jadi Nabi Muhammad menghadapi 7 spektrum ini saat pertama kali hijrah ke tanah kota Madinah. Kira-kira bisa nggak kita tidur nyenyak? Ya bisa. Berarti Nabi Muhammad hebat nggak? Dahsyat nggak? Dahsyat. Luar biasa dahsyat Nabi Muhammad. Maka strategi pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah mu'akhah, dipersaudarakan satu dengan satu dengan satu. Ini panjang kalau bicara strategi mu'akhah. Nah sekarang kita coba langsung lihat dengan konteksnya saja. Mengapa kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW? Ada satu konsep teori otak. Ini sangat terkenal di kalangan para psikolog. Ya, boleh dibantu Kak? Satu kali lagi Kak. Boleh dibantu saja ya. Nah, adik-adik semuanya, halo. Kita akan bicara soal teori stimulus respon ya. Nah, adik-adik semuanya, ada seorang tokoh namanya Ivan Pavlov. Ivan Pavlov itu ngapain? Dia meneliti. Apa yang diteliti? Dia punya makhluk yang suka bunyi guk guk guk. Nah, apa namanya tuh? Ya? Apa kira-kira? Saya sambil berdiri boleh Bu? Sangat boleh Pak. Sangat boleh ya. Jadi biar tidak kaku. Oke, baik. Apa namanya? Bu, yang dikandangin apa namanya? Yang dikandangin yang tadi bunyinya guguk? Anjing ya? Punten, sedikit kita kupas. Ivan Pavlov itu meneliti tentang teori stimulus respon ini kepada makhluk yang namanya anjing. Anjingnya dikandangin Bu, Pak, adik-adik semuanya. Apa yang dilakukan? Setelah itu Ivan Pavlov pencet bel. Setelah pencet bel, maka dia datang membawa sekerat daging.
Besoknya pencet bel lagi, dia datang bawa sekedar daging. Terus seperti itu, hari ke-7 saja kira-kira terdengar suara bel, insting anjing mendapatkan apa? Wah, daging nih, bener. Ivan Pavlov udah bawa daging. Begitu hari ke-15 pencet bel lagi, Ivan Pavlov nggak bawa daging. Dia cuma ingin lihat reaksi daripada si anjing. Ternyata betul, yang dilihat oleh Ivan Pavlov, ternyata anjingnya tetap mengeluarkan lidahnya dan air liurnya netes. Karena instingnya akan dapat daging. Maka dia menyimpulkan dengan penelitiannya ini bahwa oh mungkin ini juga yang menyebabkan sistem kehidupan. Respon kita bergantung stimulusnya. Maka Ivan Pavlov menyebutkan kalau stimulusnya negatif, maka responnya akan negatif. Dipukul balik mukul, dihina balik hina, ditendang balik nendang, dicubit balik nyubit, dikatain apa loh, balik ngatain juga apa loh. Nah, sementara kalau stimulusnya positif, menghasilkan respon yang positif juga. Mungkin dibantu aja Kak. Stimulusnya positif, maka menghasilkan respon yang positif juga. Nah, kalau kita dikasih hadiah, kita senyum, bahkan mungkin ngasih hadiah balik. Kita dipuji, kita happy, balik muji balik, ya kan? Kita diucapkan terima kasih, kita mengucapkan terima kasih balik. Nah, dengan teori ini, semua yang hadir dan adik-adikku yang menyaksikan, kita sepakat nggak dengan teorinya Ivan Pavlov? Sepakat nggak kira-kira? Ya, di kalangan kampus juga orang-orang yang mempelajari psikologi behavioral semua sepakat dengan hal ini. Termasuk kakak juga sepakat. Tapi setelah coba mendalami lebih jauh lagi tentang sistem kehidupan, sejarah kemanusiaan dan lain sebagainya, kakak tercengang kaget. Ada loh satu manusia mulia yang konsepnya tidak seperti ini. Kalau kita sepakat dengan konsep ini, maka berarti sikap kita begini dan kita belajarnya kepada makhluk yang tadi yang dikandangin apa? Mohon maaf. Kok begitu Kak? Jahat banget. Ya, coba kita lihat. Karena ternyata ada sosok manusia yang stimulusnya apapun dia bisa balas dengan kebaikan. Dihina nggak balik menghina, dicaci maki nggak balik caci maki, dilempari kotoran unta, dilempari batu, diludahi nggak balik meludahi. Bahkan ketika yang mungkin meludahinya, menghinanya sakit, dia tahu, dia datang menjenguk dan dibawakan oleh-oleh. Sampai-sampai orang yang tadinya marah tersungkur jatuh cinta kepada beliau. Siapa dia? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ini pertanyaannya kan? Kenapa Nabi Muhammad kok tidak seperti tadi? Stimulusnya negatif, responnya negatif. Kenapa? Jadi kalau Nabi Muhammad stimulusnya apapun, ya dia balas dengan cara yang positif. Kenapa demikian? Ini jadi pertanyaan. Ternyata cukup mengejutkan. Di awal abad tahun ke-20 ini, seorang pakar otak, ada yang tahu namanya? Namanya Jordan Grafman. Jordan Grafman meneliti otak hewan dengan otak manusia. Dia cukup tercengang. Karena ternyata pada otak manusia ada satu bagian yang tidak ada pada otak hewan yang lain. Di bagian depan namanya PFC, prefrontal cortex. Apa fungsinya? Dia punya fungsi untuk menyaring. Stimulusnya apapun dia punya kemerdekaan untuk menyaring. Gua balas atau gua maafin. Dihina, difitnah, gua balas atau gua ikhlasin aja. Dicaci maki, gua balas atau gua maafin. Nah, disebelin sama temen, gua balas atau gua maafin aja. Siapa contohnya tuh? Nabi Muhammad SAW. Selama ini kita gimana? Bapak Ibu guru kira-kira gimana? Kalau ada orang yang fitnah kita kira-kira gimana? Gue cari sampai dapat. Ya kan? Kalau perlu belum nyampe rumah dia udah habis duluan, kan? Teman-teman juga gimana? Kalau ada teman kita yang marah sama kita, benci sama kita gimana? Awas nih, ya kan? Awas ya kan? Dan lain sebagainya. Harusnya gimana? Ikhlasin. Karena Rasul mencontoh gitu. Jadi apapun stimulusnya, Rasul kalau dirinya yang dihina, dirinya yang dianiaya, beliau sangat pemaaf, sangat ikhlas. Tapi kalau melihat orang lain, Ustadz Alfi dilemahkan, dihina, Rasul dengan gagah lantang, tegas berdiri, membela kelompok Ustadz Alfi. Jadi di masa itu juga kalau ada seorang anak yang ngelawan sama orang tuanya,
Rasul marah kepada anak itu karena apa? Melawan sama orang tuanya. Tapi kalau Nabi Muhammad yang dicaci maki, disakiti, ia ikhlas menerima dan memaafkan. Itu Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kita nyontohnya siapa? Nyontoh Nabi Muhammad apa nyontoh yang tadi dikandangin? Ayo, selama ini kira-kira gimana? Dengar papa marah-marah, dengar mama marah-marah, kita ngomel balik atau kita biarin aja? Kita doain, ya Allah, mudah-mudahan ada hidayah dari Engkau. Gimana kira-kira? Atau kita marah balik? Mama manggil kita, baru nanya satu pertanyaan, kita langsung jawab 5 pertanyaan, atau kita diam mendengarkan? Nah, ya kan? Jadi kalau kita belajar hijrah maksimum kepada siapa contohnya? Kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dia. Berarti kalau melihat contoh ini, teori ini, harusnya yang disebut dengan bapak psikologi behavioral dunia itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Ivan Pavlov berarti nggak ada apa-apanya. Betul ya? Nah, adik-adik semuanya, persoalannya ternyata Jordan Grafman meneruskan, otak manusia PFC tadi itu bisa rusak. Kita bisa nggak berfungsi, dihina orang kita balik menghina langsung, gampang emosi karena apa? Karena bisa rusak. Yang pertama karena benturan. Nah, kalau kita punya teman atau kita kok gampang emosi, mama gampang emosi, papa gampang emosi, siapa mungkin teman gampang emosi, kita ajak ke dokter bedah otak. Jangan-jangan otaknya pernah retak, ya kan? Bisa nggak disembuhkan? Bisa. Yang kedua, bukan benturan saja. Yang kedua, narkotika. Mungkin pernah terkena narkoba, merusak sistem saraf sehingga PFC-nya nggak berfungsi lagi maksimal. Dan yang ketiga ada apa? Yang ketiga, narkolema, narkotika lewat mata. Kita pernah nonton video yang aneh-aneh, gambar yang aneh-aneh. Ayo, pernah nggak? Hati-hati kalau lihat gambar yang aneh-aneh, video yang aneh-aneh yang belum waktunya. Itu otak PFC-nya memproduksi hormon dopamin berlebihan, terendam. Ibarat baterai terendam sama air, lama-lama konslet nggak? Konslet. Makanya hindari jauh-jauh ya adik-adik semuanya. Mulai sekarang kalau di handphonenya ada channel, ada link yang aneh-aneh, gambar yang aneh-aneh, video yang aneh-aneh, buang. Bisa? Itu juga hijrah. Hijrah dari kemaksiatan, hijrah dari pengaruh buruk. Karena apa? Berbahaya buat PFC kita. Nanti kita nggak bisa berpikir maksimal. Bisa ya? Buang ya mulai sekarang ya. Yuk katakan yang keras sama-sama. Buang apa? Buang. Yang keras. Buang apa? Buang. Yang ketiga buang apa? Buang. Oke, dibuang ya. Jadi harus betul-betul kita buang maksimal. Jangan pernah mau lagi berteman atau melihat gambar-gambar yang aneh. Ya, itu dia. Adik-adik yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, hijrah itu kan kita berlomba dengan waktu. Betul ya? Hijrah itu kita berlomba dengan waktu. Mungkin kakak bisa dibantu. Ya, hijrah itu kita berlomba dengan waktu. Waktu itu cuma sebentar. Waktu itu cuma singkat. Ini ada hadisnya tentang sikap daripada Nabi Muhammad SAW, bahwa disebutkan la yaji bisayyah as-sayyah walakin ya'fu wa yasfah. Nabi Muhammad itu untuk dirinya tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi ia memaafkan dan penuh keikhlasan luar biasa. Ini Nabi Muhammad. Jadi kalau mau mencontoh Nabi Muhammad, mulai sekarang apa yang harus kita lakukan? Ikhlas, ya. Ikhlas dengan menerima keadaan apapun yang terjadi. Suami kira-kira ikhlasnya dengan kondisi istrinya? Ikhlas. Ikhlas banget ya. Istri dengan keadaan suami yang saat ini kira-kira ikhlas nggak? Ikhlas banget. Itu yang harus kita tumbuhkan ya. Betul-betul harus kita tumbuhkan semangat ikhlas. Termasuk adik-adik semuanya. Sekarang kita belajarnya di rumah. Ikhlas nggak? Ikhlas terima. Terima dengan penuh keikhlasan. Tapi tetap harus hijrah. Hijrahnya apa? Tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan sifat malas, tinggalkan semuanya. Karena apa? Masa depan adik-adik itu bukan karena orang tua, bukan karena guru nanti, tapi ada siapa? Di tangan diri kita masing-masing. Orang tua, guru hanya sababiah saja. Tempat kita berinteraksi untuk menjadikan kita maksimal agar apa? Agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih hebat lagi di masa yang akan datang. Itu ya. Jadi betul-betul ikhlas, terima kondisinya, apapun yang terjadi, maksimal belajar, maksimal upaya insya Allah. Dan ingat yang 4 tadi ya. Yang pertama, kita harus memiliki hati yang lapang, hayyin. Yang kedua, hijrahnya hijrah lisan, kata-kata.
Mulai sekarang dibiasakan kita mengucapkan kata-kata yang baik. Buat siapa? Buat diri kita, buat teman kita, buat orang tua, buat guru kita. Yang ketiga, qarib, akrab dengan siapapun, gak usah beda-bedain, gak usah bikin geng-geng dan lain sebagainya. Dan yang keempat, orientasinya solusi. Jangan jadi masalah dimanapun kita ada. Ya. Oke, selanjutnya adik-adik semuanya, kita lihat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu video buat adik-adik semuanya menunjukkan bahwa waktu sangat-sangat singkat. Waktu sangat-sangat sebentar. Waktu tidak lama ya. Hingga mudah-mudahan ini bisa difahami oleh kita semuanya sebagai bentuk kontemplasi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hijrah kita maksimal. Agar hijrah kita betul-betul maksimal. Mohon maaf sebentar ya. 11.39. 11.39. Ya, terakhir adik-adik semuanya ada persembahan buat adik-adik semuanya. Ada satu video yang kami ingin tunjukkan buat adik-adik semuanya untuk mengunci seluruh rangkaian waktu kita bahwa waktu hanya sebentar. Waktu hanya singkat. Klik langsung kan? Langsung aja ya. Langsung saja ke video kan? Ya, tinggal 10 menit lagi. Langsung ke video saja kan? Waktu singkat. Ya, Waktu bagian pedang. iya, dari situ kemudian klik satu lagi setelah itu ya. Boleh untuk kita sama-sama. Oke, sambil menunggu buat adik-adik semuanya. Nah, lantas bagaimana Kak pilarnya agar kita bisa maksimal hijrahnya menjadi memiliki 4 hal yang tadi, hayyin, layyin, qorib, sahab. Caranya adik-adik semuanya ada konsep yang dari Brian Tracy. Dalam setiap kegiatan kita harus dibagi kelompok menjadi 5 hal. Ada kelompok A, B, C, D, dan E. Tapi ini ribet banget. Kelompok A adalah kegiatan yang tidak bisa diwakilkan, harus kita sendiri yang melakukan. Nggak bisa diwakilkan oleh orang lain karena konsekuensinya tinggi kalau bukan kita. Kelompok B lebih ringan. C ini bisa iya, bisa tidak. D sebaiknya dimulai dihindari. Kelompok E harusnya ditinggalkan. Nah, kalau membagi 5 kelompok ini ribet kan? Kita misalkan mau ke sekolah ini kelompok apa ya? A, B, C, D, atau E. Nah, agak susah kan mengingat-ingatnya. Ada cara yang paling mudah. Kelompok A adalah wajib hukumnya. Sesuatu yang sifatnya wajib hukumnya. Ini harus kita tunaikan. Yang kedua, sunnah. Sunnah. Yang ketiga, mubah. Yang keempat, makruh. Yang kelima, haram. Ini kita bisa dilindungi dengan hal-hal seperti ini. Contoh, kalau bicara soal yang wajib, kalau bicara sesuatu yang wajib, apa yang suka ada dipikirkan? Apa yang wajib? Sholat, ya wajib. Videonya tidak muter ya? Betul. Muter nggak? Betul. Iya, video yang sebelumnya nih, sebelum slide yang kedua nih. Ternyata tantangan teknologi begini ya. Luar biasa, kita nikmatin ya adik-adik semuanya ya. Kita nikmatin ya. Asia. Kita nikmatin ya. Mudah-mudahan kita doa sama-sama semoga Allah lekas pulihkan kondisi bangsa kita ya. Lekas pulihkan semuanya sehingga bisa kembali dengan normal, hingga kembali kita bisa
Nggih. Ya, adik-adik semuanya boleh lihat ke gambar maupun ke video ya. Ini gambaran kehidupan manusia. Nampak? Kelihatan ya? Waktu sangat-sangat singkat. Sangat-sangat sebentar. Ya, sangat-sangat sebentar. Kayaknya baru kemarin lahir, tiba-tiba sudah masuk ke sekolah SD. Tiba-tiba sudah masuk ke sekolah SMP. Tak terasa. Kakak-kakak kita pun ada yang sudah tiba-tiba kok sudah masuk perguruan tinggi. Tak terasa bahkan orang tua kita pun merasakan kok tiba-tiba sudah berkeluarga, sudah punya anak. Hadir kita di tengah-tengah mereka, menambah kebahagiaan mereka. Waktu sangat sebentar. Maka rugi kalau kita tidak sesuai dengan tema kita, betul-betul hijrah. Karena hijrah itu bikin keren, bikin kita menjadi pribadi yang hebat, bikin kita menjadi pribadi yang maksimal. Waktu sangat singkat. Ada yang mungkin usianya paman kita 30-an tahun. Hingga pada akhirnya semua kita mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya kita akan sampai ke sebuah tempat yang disebut dengan mazra'atul akhirah. Tiba-tiba pun kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kalimat yang sangat baik untuk kita semuanya. Man asya ala syai' fa mata ala syai'. Wa man mata ala syai' fa asya ala syai'. Barang siapa yang hidupnya begitu, maka hati-hati, kematiannya kelak akan begitu. Kalau kita suka comel, gampang bentak orang, gampang nyakitin orang, hati-hati. Boleh jadi kita meninggal dalam keadaan sedang menyakiti orang lain. Kalau kita punya kebiasaan mungkin bohong dengan orang tua, hati-hati. Jangan-jangan kita meninggal dalam keadaan sedang membohongi kedua orang tua. Kalau kita sudah terbiasa lalai meninggalkan perintah 5 waktu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati. Jangan-jangan kita meninggal dalam keadaan sedang jauh dari Allah dan tidak melaksanakan ibadah 5 waktu di hadapan. Istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim. Wahai bapak, wahai ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, teknologi biarkan berjalan. Hari ini sok kita sama-sama sambung hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang hadir di tempat ini, izinkan saya bertanya kepada saya pribadi. Tahun baru Hijriah sudah berapa kali datang dalam kehidupan kita? Sering betul ya Bapak Ibu ya, kakak-kakak ya? Sering kan? Tahun demi tahun terus datang. Pertanyaannya, sudahkah kita yang terbaik ya Rahman? Dan kelak kumpulkan kami dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama ayah ibunda kami, bersama adik kakak kami, bersama orang-orang yang kami sayang ya Rahman. Ya Allah ya Rahman Rahim, di tempat ini pula kami mohon kepadamu di sela-sela pergantian waktu ini ya Rahman, di momentum Muharram ini ya Rahman, bantu kami untuk menjadi pribadi yang terbaik, bantu kami menjadi anak-anak yang saleh dan soleha, bantu kami untuk bisa menjaga lisan kami untuk terus berkata yang menyejukkan kepada kedua orang tua kami. Bantu kami ya Rahman, bantu kami ya Allah, agar kami bisa menjadi orang yang baik, agar kami bisa menjadi orang yang sukses, sehingga kami bisa balas kebaikan kedua orang tua kami. Bantu kami ya Rahman. Kami ingin buat orang tua kami bangga kepada kami. Kami ingin buat orang tua kami tersenyum bahagia memiliki anak seperti kami. Kami ingin ya Rahman orang tua kami kelak bangga berkata di hadapan Nabi Muhammad, ini anakku yang telah kudidik dengan maksimal hingga menjadi anak yang saleh dan salehah. Bantu kami ya Rahman, agar orang tua kami bangga di hadapan Allah, di hadapan-Mu ya Rabb. Bantu kami ya Allah, agar guru-guru kami pun bangga memiliki anak-anak seperti kami, bahwa ilmu yang diajarkannya bermanfaat untuk kami. Dan ya Rabb, di tempat ini pula kami mohon kepadamu, sejahterakan guru-guru kami, sehatkan guru-guru kami, bahagiakan guru-guru kami, yang mereka waktunya habis bahkan meninggalkan keluarganya demi untuk kami. Maka kami mohon kepadamu ya Rabb, lindungi guru-guru yang kami sayang, sayangi guru-guru kami ya Rahman, sayangi orang tua kami ya Rabb, sehatkan kami semua. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Mujibas Sa'din. Adik-adikku yang kasih sayangkan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dan semua yang hadir. Semangat hijrah jadi lebih baik lagi. Ikuti tuntunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa COVID-19 belum berakhir. Tetap ingat 3M. Apa itu yang pertama? Menjaga kebersihan, banyak-banyak cuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Karena itu yang saat ini bisa kita lakukan ikhtiarnya di hadapan Allah. Semoga Allah lekas angkat sakit COVID-19 ini. Sehat semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Jika ada yang hilaf dan salah dari kata, mohon maaf lahir dan batin. Jika ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nazmi. Dengan semangat hijrah, semoga kita dapat meneladani baginda Rasul dan mengamalkan apa yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Kini, tibalah kita pada pengumuman pemenang lomba yang akan dipandu oleh Dr. Andes Haji Tahril. Kepada Dr. Andes Haji Tahril dipersilahkan. Beri azan dulu apa? Beri azan dulu Pak. Enggak, Haji di sana. Haji, ke sana dulu aja. Ke sana dulu. Kita berangkat dulu ya gitu. Di sekolah udah ada. Ya, kita dengarkan dan jawab azannya. Breaknya sampai asar, Mas. Sampai asar. Ustadz London. Itu tatakan hilalnya untuk orang break di keluar. Tatakan hilalnya benar naruhnya. Mendingan dibuka aja Pak pakai. Buka aja. Saya umumkan, mari kita sama-sama takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Ya, terima kasih. Baiklah, anak-anakku, hasil lomba dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ada 4 mata lomba. Yang pertama, lomba membaca teks proklamasi. Yang kedua, lomba baca puisi. Yang ketiga, lomba desain poster. Dan yang keempat, lomba solo vokal. Selanjutnya untuk Pekan Muharram atau lomba menyambut datangnya Tahun Baru Islam. Yang pertama, lomba kaligrafi. Yang kedua, lomba bildacil. Yang ketiga, lomba adzan. Dan yang kelima, lomba MHQ. Baiklah, untuk juara lomba membaca teks proklamasi, Siapakah dia? juara yang ketiga dengan total nilai 288 yang dimenangkan
oleh kelas 9F. Tepuk tangan untuk kelas 9F. Atas nama Ratana Abia. Ya. Selamat kepada Ratana Abia. Abiyi, maaf ya. Ratana Abiyi sebagai juara 3 lomba membaca teks proklamasi. Selanjutnya juara 2 dengan total nilai 290 diperoleh oleh duta dari kelas 8D atas nama Alvin Rafi. Ya, selamat Alvin Rafi. Ya. Berikutnya juara 1 dengan jumlah nilai 294 yang diperoleh oleh utusan dari kelas 9D atas nama Raihan Munkis Usman. Ya, selamat kepada para juara pembaca teks proklamasi, dan sebenarnya semua peserta pembaca teks proklamasi adalah juara. Pertama, ya, semuanya adalah juara. Yang tidak mendapat juara 1, 2, dan 3 berarti juara mendapatkan mental yang sudah tampil. Alhamdulillah. Jadi untuk yang akan datang bisa menjadi juara. Selanjutnya lomba baca puisi. Peserta dengan jumlah nilai 495 jatuh pada kelas 7A, yaitu atas nama Raka Rujita. Selamat. Ini juara 3 ya. Ya, selamat kepada Raka Rujita. Selanjutnya juara 2 dengan perolehan nilai 515 jatuh kepada Ananda kelas 7D atas nama Nazira Amalia Apandi. Selamat kepada Nazira. Selanjutnya juara 1 dengan perolehan nilai 525 dimenangkan oleh duta dari kelas 7C atas nama Yasmin Ramadan. Selamat kepada Yasmin Ramadan. Selanjutnya lomba desain poster. Juara 3 dengan jumlah nilai 274 atas nama Muhammad Fatih kelas 8A. Ya, Muhammad Fatih. Ya. Juara 2 dengan total nilai 274. Jadi ini sama nilainya. Diperoleh utusan dari kelas 7B atas nama Reza Aulia. Ya. Juara 1 dengan total nilai 276 dimenangkan oleh duta dari kelas 9A atas nama Amanda Putri. Selanjutnya lomba solo vokal. Juara 3 dengan total nilai 270 dimenangkan oleh utusan kelas 8C atas nama Nazma Nur Aisyah. Juara 2 dengan perolehan nilai 275 dimenangkan oleh Aisyah Canta Adinian.
Ini solo vokal. Selanjutnya kelas juara 1 dengan perolehan nilai 280 dimenangkan dari utusan 7D atas nama Sasi Kirana Hemas. Ya, selamat kepada anak-anakku yang sudah memperoleh juara 1, 2, 3, khususnya untuk lomba dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Ya, sukses ya. Selanjutnya lomba kaligrafi. Juara 3 diperoleh oleh duta dari kelas 7E atas nama Alifa Zahra dengan total nilai 85. Juara 2 atas nama Vina Nailatul, utusan dari kelas 9A dengan jumlah nilai 88. Juara 1 atas nama Lovita Babi, kelas 9F dengan jumlah nilai 90. Baby bala-bala. Lovita Baby. Baby sak. Ya. Baby sak. Berikutnya lomba Pildacil. Baby. Juara 3 dengan Baby. dengan atas nama Absoni Masiha dari kelas 7B. Juara 2 atas nama Masael Aisyah dari utusan 7E. Dan juara 1 atas nama Nadira Salsabila, utusan dari kelas 9D. Ya, selamat kepada para juara Pildacil. Selanjutnya lomba azan. Juara 3 diperoleh oleh Ananda Fayez kelas 7C dengan total nilai 505. Juara 2 atas nama Satrio kelas 8A dengan jumlah nilai 547. Juara 1 Alif Marsudi, utusan dari kelas 9A dengan jumlah nilai 565. Terakhir lomba M-Haki. Juara 3 dengan total nilai 276 diperoleh atas nama Sipa Adistiana, utusan dari kelas 8A. Juara 2 dengan total nilai 282 atas nama Nadifa Hudri, utusan dari kelas 7C. Dan juara 1 dengan total nilai 284 atas nama Aidan Elang, utusan dari 9E. Demikian keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu-gugat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi foto nggak? Foto, ada sesi foto. Ada nggak? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya, terima kasih Hendrik. Ya, Bu. Iya. Ya, tepuk tangan dong. Ya, kita lanjutkan nomor urut 5.
Rehan Munkis. Langsung. Iya. Satu Satu kalinya baca, satu kalinya lomba. Ya, yang keduanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama Soekarno Hatta. Wih, keren. Keren. Ya, tepuk tangan dong semuanya. Ini ditonton oleh 75 peserta, 75 anak ya. Luar biasa. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Wih, keren. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Yeay. Wis, keren. kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Yeay. Sudah kita dengarkan ya. Keren. Sudah kita dengarkan pembacaan proklamasi oleh Ratano. main ditentuin sekarang aja, kita diskusi dulu ntar para juri ya.
لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم تذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق تظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلنا في قرار مكين ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى يومئذ ما قدم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك أنكر وجهيما وطعما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال